Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kuliah zuhur ini dengan sama-sama mengingat sekaligus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah antarkan kita kepada pertengahan bulan Syawal 1447 Hijriah. Di negeri kita, di Indonesia, bulan Syawal ini identik dengan bulan silaturrahim. Walaupun di beberapa negeri Arab lain, acara formal silaturahmi ini tidak dikenal. Jadi kalau kita lebarannya di Arab atau di Timur Tengah, itu selesai sholat Idul Fitri, sudah selesai ibadah Syawal kita. Tapi di Indonesia, setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, itu secara adat kita gembirakan, kita isi dengan bersilaturahim atau mengunjungi atau bertemu dengan saudara, keluarga, dan juga sesama saudara, sesama muslim. Kalau ada yang bertanya, apakah ini bagus atau tidak? Maka memang tidak ada satupun perintah agama yang bisa kita jadikan pedoman bahwa setelah selesai Syawal kita harus saling silaturahim. Tidak ada secara khusus. Tetapi walaupun tidak ada secara khusus, ternyata salah satu ibadah yang paling agung itu adalah memperbaiki hubungan di antara sesama kaum muslimin. Karena memang kita ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada saja hal-hal yang bisa mengganggu tali ukhuwah atau dalam bahasa lain tali persaudaraan sesama kaum muslimin, yang dimana Allah katakan sebetulnya kita ini semuanya ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua ini, kata Allah, yang beriman itu diikat oleh sebuah ikatan namanya persaudaraan. Maka di Indonesia setelah lebaran ini kita senantiasa memperbaharui hubungan ukhuwah tersebut. Kenapa begitu? Ayo kita cek kembali beberapa dalil tentang dihapusnya dosa kita setelah atau selama ibadah Ramadan. Untuk apa lagi kita untuk silaturahim sementara pahala kita atau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi kita maaf-maafan dan untuk apa lagi kita mengunjungi saudara kita? Nah, di sini perlu kita renungkan sedikit kaum muslimin bahwa kalau kita baca dalilnya, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa itu namanya az-dzunub. Bentuk mufradnya zanbun. Artinya dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya. Di sini Allah katakan, Rasulullah katakan dzanbun, dosa. Tapi kalau kita cek dalam bahasa Arab, dosa itu bukan hanya dzanbun atau dzunub. Ada istilah lain lagi. Namanya ismun.
seperti minuman keras, judi, itu disebut kata ismun wa ismuhuma, dan dosa-dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kalau kita baca tafsir Bapak Ibu sekalian, terutama makna bahasa Arab, ternyata dzanbun itu adalah khusus atau diutamakan atau diarahkan kepada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, kalau kita lihat pemahaman ini, puasa kita hanya bisa menggugurkan dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kata dzanbun. Sementara ismun itu adalah ketika memburuknya atau terganggunya hubungan manusia dengan manusia lain, antara suami istri, orang tua dan anak, kita dan tetangga, guru dan murid, murid bersama murid, jamaah dengan pengurus, pemimpin dengan masyarakat. Artinya apa? Kata ismun ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya dosa, diarahkan kepada terganggunya hubungan manusia dengan manusia. Maka ketika kita dapat Lailatul Qadar, bahasanya tetap dzanbun, yaitu hubungan kita dengan Allah terhapuskan. Tetapi kalau kita mau baca Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah, justru yang menyebabkan orang itu besok dimasukkan dalam neraka adalah terganggunya hubungan manusia dengan manusia. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, sekadar melengkapi situasi batin kita, situasi yang terjadi sekarang, apa yang mesti kita lakukan sebagai sesama ukhuwah, sebagai sesama kaum muslimin, sehingga besok saudara kita tidak memberatkan hisab kita atau memperberatkan persoalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di momentum Syawal ini paling tidak ada 3 atau 4 hal yang harus kita lakukan secara ikhlas untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan baik dengan sesama manusia. Yang kadang-kadang walaupun ini sepele Bapak Ibu sekalian, tapi dampaknya sangat bagus sekali. Pertama, kalau kita sudah Syawal dan betul-betul kita mau, istilah bahasa kita mohon maaf lahir dan batin, walaupun tidak ada redaksinya dalam syariat, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah tindakan kita, amalan kita yang kita lakukan secara sadar, secara ikhlas, insya Allah akan memperbaiki hubungan kita. Satu, yang jarang dilakukan oleh orang yang beridul fitri. Pertama adalah mendoakan saudara kita di belakangnya. Mendoakan saudara kita sesama muslim ketika kita tidak berada di depannya. Ini agung sekali Bapak Ibu sekalian, sebuah perilaku yang sangat baik sekali untuk memperbaiki hubungan yang kita. Contoh, ketika kita mencintai saudara kita, angkat tangan, menadahkan tangan ke langit, doakan kebaikan untuk dia. Ataupun seandainya kita punya masalah dengan orang lain yang membuat kita tersakiti, yang membuat hak kita terkurangi, terutama hak nama baik, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Apa dalilnya? Sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba yang Islam, yad'u li akhihi, yang mendoakan saudaranya, bi dhahril ghaib, padahal saudaranya itu tidak ada di depannya atau saudaranya berada di belakangnya, illa qalal malak, kecuali malaikat berdoa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, walaka bimithli, engkau juga mendapat manfaat sebagaimana yang engkau doakan." Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dengan ikhlas mendoakan saudara kita dan saudara kita itu tidak tahu sedang kita doakan,
maka kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Ini tidak semua orang, Pak. Orang bisa mohon maaf lahir dan batin. Izin ya, mohon maaf ya, itu bisa. Tapi coba cek kebiasaan kita. Buat daftar siapa-siapa sajakah yang pernah kita doakan kebaikan untuk dirinya. Karena Bapak Ibu sekalian, semakin kita doakan orang itu, semakin kita minta positif kepada Allah, maka Allah akan tanamkan rasa positif itu kepada diri kita. Maka amalan diam-diam ini jangan terlewatkan di bulan Syawal. Doakan saja siapapun, termasuk orang yang menyakiti kita. Orang tidak tahu kita sedang beramal, dan dia tidak tahu sedang kita doakan. Daripada hanya mengambil mohon maaf lahir batin itu penting, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan ikhwan-ikhwan kita supaya mereka mendapat kebaikan. Kalau kita bermusuhan dengan orang, kalau ada orang yang berniat yang telah menyakiti kita, lalu kita doakan positif, insya Allah Allah akan ubah apa yang ada dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang positif. Yang kedua, setelah kita doakan saudara kita, hal yang harus kita jaga dalam berukhuwah ini adalah jangan pernah membunuh karakter orang lain. Jangan pernah merendahkan martabat orang lain. Dan jangan pernah menyakiti pribadi saudara-saudara kita. Jangankan mengurangi hak mereka, mencaci mereka pun saja tidak boleh. Atau memberikan sesuatu laqab, gelar yang tidak baik. Itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena Rasulullah katakan, sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah katakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rasul telah memberi batas. Mencela kaum muslimin itu adalah perbuatan fasik, dan mengkafirkan dan membunuh mereka itu adalah sebuah perbuatan kafir. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga hubungan baik dengan kita adalah jangan pernah kita menuduh saudara kita dengan tuduhan yang tidak baik. Apalagi dengan kata-kata yang sangat tinggi, yang sangat kasar dalam Islam, yaitu mereka menuduh mereka sebagai seorang kafir. Karena Rasul katakan, ayyuma rajulin qala li akhi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada seorang muslim itu kafir, maka kata-kata itu kembali kepada salah satu di antara mereka. Oleh karena itu kita jaga ukhuwah ini, kita manfaatkan masa Syawal ini dengan senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah dengan 3 hal. Doakan mereka, jangan sakiti mereka, dan jangan ucapkan kata-kata yang tidak benar, apalagi menuduh seorang muslim sebagai kafir secara terang-terangan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.